Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Baik, saya akan langsung ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih di garis lurus. Kalau kemarin kita mempelajari tentang garis-garis istimewa, ada garis yang sejajar dengan sumbu X memotong sumbu Y di suatu titik, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong sumbu X di suatu titik, kemudian persamaan sumbu X, persamaan sumbu Y, lalu ada persamaan garis yang melalui titik O dengan gradien M, kemudian satu lagi adalah persamaan garis yang melalui titik atau memotong sumbu Y titik 0,n, kemudian dia membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, atau dia memiliki gradien tertentu. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan masih di garis lurus, yaitu tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Anda perhatikan di sini ada bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus, di mana A, B, dan C-nya itu merupakan anggota bilangan real. Dan ada syarat berikutnya bahwa A, B, dan C itu tidak boleh bersama-sama 0. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, X di sini, X dan Y di sini sebagai variabel, dan variabel di sini pangkatnya 1, sehingga persamaan ini merupakan persamaan linier. Nah, jadi garis lurus itu juga dapat berbentuk AX plus B plus C sama dengan 0, yang disebut sebagai bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, kaitannya dengan pertemuan yang lalu apa? Akan kita lihat di sini. Sepertinya Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita kan ini masih ngisi ya, lihat dari hasil bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, kemungkinan yang pertama adalah ini. Ketika tadi kita punya persamaan umum garis lurus adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian kemungkinan pertama di sini, jika A sama dengan 0, kemudian B tidak sama dengan 0, dan C tidak sama dengan 0, maka artinya ketika kita substitusikan 0 ke sini, maka nilai ini akan menjadi 0. Nah, sehingga hanya tinggal diperoleh bahwa BY plus C sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan menjadi BY sama dengan min C. Atau Y sama dengan min C per B. Nah, kemungkinan yang pertama itu menghasilkan ini. Menghasilkan persamaan garis Y sama dengan min C per B. Kalau kita gambar bagaimana? Ini sumbu X, sumbu Y, ini O, kemudian Y sama dengan min C per B. Berarti di sini, nah misalkan, ya, jadi titik potong garis, misalkan saya beri nama garis D. Garis G dengan sumbu Y ini adalah 0, min C per B. Nah, maka garis Y sama dengan min C per B ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di titik 0, min C per B. Oke. Ini kemungkinan yang pertama. Ya, kita lanjutkan kemungkinan yang kedua. Sama ya, ketika saya punya persamaan bentuk umum persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian di sini B-nya 0. Nah, sekarang yang dilihat adalah B-nya ini 0. Maka nilainya ini adalah 0. Ketika ini 0, maka tinggal AX plus C sama dengan 0. Atau AX sama dengan min C. Atau X sama dengan min C per A. Oke. X sama dengan min C per A. Ini garisnya bagaimana?
Kita lihat. Sumbu X, sumbu Y di sini 0, 0,0 ya. Kemudian X sama dengan min C per A. Nah, misalkan titiknya itu ada di sini. Ini min C per A. Maka X sama dengan min C per A itu garisnya melalui ini. Maka koordinat titik potong antara garis L, saya berikan nama garis L, dengan sumbu X itu ada di titik min C per A, 0. Nah, maka garis yang dimaksud ini apa? Adalah suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik min C per A, 0. Ya, ini juga ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bentuknya sama. Oke, kemudian saya lanjutkan ke kemungkinan yang ketiga. Nah, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika C-nya yang 0. Ketika tidak ada aktivitas. Nah, ketika C-nya 0, maka diperoleh AX plus BY sama dengan 0. Atau BY sama dengan min AX. Atau Y sama dengan min A per BX. Nah, ini sama dengan bentuk yang sudah pernah kita bahas ya, di garis-garis istimewa, yaitu sama dengan bentuk apa? Y sama dengan MX. Garis Y sama dengan MX itu garis yang bagaimana? Y sama dengan MX adalah suatu garis yang melalui titik O. Nah, melalui titik O ya. Kemudian dengan gradien M. Nah, di sini alfa dia berarti memiliki gradien tertentu. Nah, maka ini pun demikian. Jadi, garis Y sama dengan min A per BX, itu kita lihat dia memiliki gradien min A per B. Nah, tinggal positif negatifnya itu kita akan melihat kemiringan dari garisnya itu. Kalau gradiennya negatif, maka dia akan miringnya ke kiri. Positif miringnya ke kanan. Nah, maka ini juga sama. Garis Y sama dengan min A per BX adalah suatu garis yang melalui O, ya. Dia melalui O dengan gradien min A per B. Gradiennya adalah min A per B. Kemudian saya lanjutkan ke kemungkinan yang keempat. Nah, ini AX plus BY plus C sama dengan. Nah, di kemungkinan yang keempat itu ketika A dan C-nya itu 0. Jadi ini 0, ini juga 0. Nah, maka tinggal apa? BY sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, ini persamaan apa? Persamaan sumbu X, gitu ya. Garis Y sama dengan 0 itu adalah persamaan sumbu X. Oke. Ini di awal dulu ya. Kenapa bisa Y sama dengan 0 itu merupakan adalah persamaan sumbu X. Nah, kita lihat lagi. Nih. Kalau Anda ingat bahwa di sepanjang sumbu X ini, dia pasti akan memiliki ordinat 0 gitu ya. Jadi titik di sini ordinatnya 0, ini ordinatnya 0, atau sepanjang garis atau sepanjang sumbu X ini pasti memiliki ordinat 0. Sehingga ini diperoleh Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 itu garis apa? Persamaan garisnya bagaimana? Y sama dengan 0 ya adalah persamaan sumbu X, seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kelima, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian sekarang B-nya 0, C-nya 0 ya, ini 0, ini 0. Nah, ketika ini 0 dan C-nya 0, maka tinggal AX sama dengan 0 atau X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu di mana? X sama dengan 0 itu terletak di sepanjang sumbu Y ini. Jadi kalau saya mengambil sebarang titik pada sumbu Y ini, pasti dia akan memiliki aksisnya 0. 0, 0 gitu ya. 0 dan seterusnya. Nah, maka
ini disebut sebagai garis X sama dengan 0 atau persamaan sumbu Y. Kemudian kemungkinan yang keenam. Ya, kemungkinan yang keenam itu ada bentuk umum persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian jika nilai A, B, C, nilai A, B, dan C-nya itu tidak sama dengan 0, artinya ya utuh gitu ya, utuh ini. Jadi A, X plus BY plus C sama dengan 0, maka ini tidak ada yang hilang nilainya ya, karena tidak sama dengan 0 semua. Atau ini bisa ditulis menjadi BY sama dengan min AX min C. Atau Y sama dengan min A per BX min C per B. Nah ini bentuknya adalah ini. Sekarang Anda ingat kembali, bentuk ini juga pernah kita pelajari, yaitu garis Y sama dengan MX plus N. Nah ini, garis Y sama dengan MX plus N itu garisnya yang bagaimana? Garis Y sama dengan MX plus N adalah suatu garis yang bergradien M, kemudian melalui titik potong dengan sumbu Y di titik 0,N. Jadi garisnya itu, nah ini titiknya adalah titik koordinatnya 0,N. Garisnya adalah ini. Saya beri nama garis K misalnya. Nah, garis K ini adalah suatu garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nah, dengan demikian ini pun juga sama. Bentuknya sama gitu ya. Y sama dengan min A per BX, min C per B, maka garis ini adalah suatu garis yang memiliki gradien min A per B, kemudian memotong sumbu Y di titik 0, min C per B. Jadi hampir sama dengan ini ya, bentuknya sama. Ya, jadi ada 6 kemungkinan dari bentuk umum persamaan garis lurus. Kita juga bisa menentukan persamaan garisnya. Ini ada contoh, tentukan koordinat titik-titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat dan gradien garis 3x min 5y plus 15 sama dengan 0. Kemudian Anda juga diminta untuk menggambar garis tersebut. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ada tentukan koordinat titik potong ya, koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Maka apa? Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini dicari semua. Titik potong dengan sumbu X bagaimana? Titik potong dengan sumbu Y bagaimana? Kemudian kalau sudah gradiennya adalah ini, gradien pada garis ini. Nah, yang ditanyakan adalah menentukan koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat dan gradien garis ini, kemudian gambarlah garis tersebut. Nah, silahkan nanti untuk contoh soal ini bisa Anda kerjakan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Coba Anda gambar terlebih dahulu ya, supaya nanti lebih mudah. Kemudian lihat kembali pada materi-materi sebelumnya terkait dengan garis-garis istimewa. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.